Halo guys, saya akan membahas film horor Hong Kong yang berjudul The Eye tahun 2002. Pemeran utamanya adalah seorang wanita muda cantik buta yang bernama Wong Kar-moon. Di awal cerita, Moon yang keesokan harinya akan melakukan cangkok kornea bersiap tidur. Setelah berhasil melakukan cangkok kornea, Moon pun harus tinggal beberapa hari di rumah sakit untuk masa penyembuhan. Di rumah sakit, Moon berkenalan dengan seorang gadis kecil bernama Ing Ing. Ing Ing bercerita bahwa dia berada di rumah sakit karena menderita tumor otak. Sesaat kemudian, dokter pun datang untuk membuka perban yang ada di mata Moon. Nenek dan kakak Moon yang bernama Yi juga datang. Setelah perban dibuka, dokter mengatakan kepada Moon untuk membuka matanya secara perlahan. Dokter mengatakan mata Moon tidak bisa langsung sembuh dan harus bertahap. Setelah beberapa hari, penglihatan Moon pun semakin jelas. Ing Ing pun tampak sangat senang dan langsung memanggil suster. Dokter pun langsung menghubungi nenek dan kakak Moon yang berada di apartemen. Dokter mengatakan penglihatan Moon masih kabur dan belum 100% pulih. Saat suster kembali mengantar Moon kembali ke kamar, Moon meminta izin kepada suster untuk bercermin di kamar mandi. Moon tampak sangat penasaran ingin melihat wajahnya untuk pertama kali. Tiba-tiba Ing Ing pun datang menghampiri Moon dan mengatakan bahwa besok dia akan melakukan operasi. Malam hari, dalam pandangan kaburnya, Moon melihat sosok bayangan hitam yang sedang menuntun seseorang tepat di depannya. Moon pun berjalan menyusuri koridor untuk mencari tahu siapakah sosok yang dilihatnya tersebut. Ketika melihat sosok tersebut dari kejauhan, tiba-tiba terdengar suara ibu-ibu yang memanggil dari belakang. Ketika menengok ke belakang, sosok ibu tersebut sekelibat langsung memutari Moon dan langsung menghilang. Pagi harinya, nenek yang dilihat Moon pada malam hari itu pun meninggal. Moon mengatakan kepada suster kalau semalam dia melihat nenek tersebut dijenguk, dan suster mengatakan tidak ada. Kakak Moon pun datang untuk menjemputnya pulang kembali ke apartemen. Dalam perjalanan pulang, Moon melihat sosok pria yang sedang berdiri di jalan tol. Sebelum sampai rumah, mereka mampir ke tempat praktek Dr. Wah. Dr. Wah menjelaskan bahwa sekarang dia akan menjadi psikoterapis untuk Moon. Dr. Wah mengatakan bahwa sekarang Moon harus mengenali suatu benda dengan menggunakan penglihatan, bukan menggunakan pendengaran seperti sebelumnya. Sesampainya di rumah, neneknya pun memperlihatkan video ketika Moon masih kecil. Ketika sedang asik menonton, tiba-tiba pintu apartemen Moon diketok oleh seorang anak kecil. Anak laki-laki tersebut sedang mencari buku rapotnya yang hilang. Seketika anak laki-laki tersebut langsung menghilang dan ternyata dia sedang jongkok di bawah kaki Moon. Saat sedang melihat anak tersebut sedang makan lilin, tiba-tiba tetangganya keluar. Seketika anak tersebut langsung menghilang. Hari berikutnya, Moon kembali ikut di klub musiknya. Dan guru musik Moon bernama Mr. Ching. Mr. Ching melakukan pengumuman bahwa Moon telah berhasil melakukan cangkok kornea. Akan tetapi, Mr. Ching memiliki kabar buruk untuk Moon. Mr. Ching mengatakan Moon tidak lagi dapat tampil bersama teman-temannya karena Moon bukan lagi seorang tunanetra. Malam harinya, Moon mendapatkan mimpi buruk. Ketika Moon terbangun, ruangannya sekilas berubah menjadi ruangan lain. Moon pun mengira dia kelelahan dan kembali tidur. Esok paginya, Moon kembali bertemu dengan anak laki-laki yang sedang mencari buku rapotnya yang hilang. Neneknya yang mendengar Moon sedang berbicara mengintip melalui pintu dan ternyata Moon sedang berbicara sendirian. Ngeri cuk. Moon kembali ke rumah sakit untuk menjenguk Ing Ing. Moon ingin memberikan hadiah permen, tetapi Ing Ing sedang tidak boleh makan manis. Sedangkan nenek Moon sedang berada di rumah tetangga. Mereka sedang konsultasi tentang anak tetangganya yang dulu bunuh diri. Salah satu dari mereka adalah orang pintar yang mengatakan bahwa bunuh diri adalah dosa besar dan harus dicari penyebabnya agar tenang. Moon kembali mendapatkan mimpi buruk dan ketika bangun,
Lagi-lagi ruangan yang berubah menjadi ruangan lain. Pagi harinya, Moon belajar menulis dengan seorang guru. Ketika sedang asik menulis, Moon tiba-tiba melihat sosok perempuan yang ada di sudut ruangan. Ketika Moon menoleh sebentar, tiba-tiba sosok perempuan tersebut langsung terbang ingin mencekik Moon. Merasa ada yang tidak beres, Moon pun langsung pergi mencari Dr. Wah dan sayangnya Dr. Wah tidak ada di tempat. Sambil nunggu, enaknya makan dulu nih. Di sini, Moon melihat sosok hantu muncul dan ternyata hantu ini menjilat makanan yang sedang digantung. Tiba-tiba pelayan warteg pun menahan pundak Moon dan mengatakan ternyata bukan hanya dia yang dapat melihat sosok tersebut. Merasa jijai, Moon pun mual. Di tengah jalan, Moon pun bertemu dengan Dr. Wah. Moon pun menceritakan semua keanehan yang ia alami setelah cangkok kornea. Sesampainya di apartemen, Moon melihat kakak dan neneknya sedang membakar sesuatu. Moon cuek dan bergegas naik lift ke kamarnya. Saat lift terbuka, ada sosok orang tua yang sedang membelakanginya. Yang bikin merinding, di kamera ternyata tidak ada sosok kakek tersebut. Moon pun memilih untuk menaiki lift lain. Dan ternyata masih ada aja nih kakek. Saat mendekat, beruntung pintu lift terbuka dan Moon langsung ngacir. Untuk menghilangkan ketakutan atas keanehan yang Moon alami selama ini, ia pun bermain musik sendirian di dalam kamar. Moon pun menjadi rileks dan rasa takutnya perlahan-lahan menghilang. Dr. Wah menceritakan semua keanehan yang dialami Moon kepada pamannya yang melakukan operasi. Nenek Moon langsung menelepon Dr. Wah dan mengatakan bahwa Moon sedang dalam masalah. Dr. Wah pergi mengantar Moon ke klub musiknya. Di rumahnya, orang pintar sedang membersihkan rumahnya dari roh-roh jahat yang mengganggu. Saat itu juga, Moon yang sedang bermain biola langsung jatuh pingsan. Saat dirawat di rumah sakit, Moon melihat sosok Ing Ing yang datang menghampirinya. Moon pun bertanya kepada Ing Ing bagaimana kesehatannya sekarang. Ketika melihat sosok bayangan hitam yang ada di belakang Ing Ing, Moon pun mengetahui kalau Ing Ing sudah meninggal. Sosok itu pun membawa Ing Ing pergi. Keesokan harinya, Moon dan Dr. Wah pergi menghadiri pemakaman Ing Ing. Di pemakaman, Moon melihat sosok anak kecil dan ternyata itu bukan Ing Ing. Di dalam kereta, Dr. Wah memberikan hadiah kenangan dari Ing Ing. Moon bertanya siapakah sosok wanita yang ada bersama Ing Ing. Itu lo, kata Dr. Wah. Moon kaget dan bertanya-tanya siapa sosok wanita yang dilihatnya di cermin. Dr. Wah kembali menemui pamannya untuk mencari tahu siapa identitas pendonor. Moon dan Dr. Wah pun berangkat ke Thailand untuk mencari identitas sang pendonor. Mereka berdua pun segera menuju ke Siam Raj Hospital. Mereka pun bertanya untuk mencari Dr. Eak. Moon pun berjalan-jalan. Dan ternyata rumah sakit itu seperti apa yang ada di dalam mimpinya. Mereka pun bertemu dengan Dr. Eak. Awalnya Dr. Eak menolak karena kebijakan dari rumah sakit. Moon pun menceritakan semua keanehan yang dialami setelah cangkok kornea. Dalam perjalanan, Dr. Eak pun menceritakan tentang Ling. Orang-orang di desa mengatakan bahwa Ling adalah seorang penyihir. Warga akan mengusir Ling jika melihatnya. Semua itu terjadi karena Ling dapat melihat masa depan tentang kematian. Mereka pun akhirnya sampai di rumah orang tua Ling. Dr. Eak pun kembali menceritakan tentang kebakaran yang menewaskan 300 orang. Saat melihat dewa kematian, Ling pun berusaha untuk menolong warga sekitar. Ling pun ternyata dianggap menjadi penyebab terjadinya kebakaran. Karena merasa sakit hati, dia pun gantung diri. Moon pun menginap dan meminta izin untuk tidur di kamar Ling. Karena tidak bisa tidur, Moon pun berjalan dan duduk di bangku. Saat itu pula Moon dapat melihat semua masa lalu yang dialami oleh Ling. Bahkan Moon juga dapat melihat detik-detik terakhir saat Ling gantung diri. Moon pun tersadar dan langsung mendatangi Ibu Chow. Ternyata ibunya tidak dapat memaafkan sikap Ling yang memilih untuk gantung diri. Saat Moon kerasukan dan ingin gantung diri, Ibu Chow pun datang dan menyelamatkannya. Dan akhirnya Ibu Chow pun memaafkan Ling yang memilih untuk gantung diri.
Pagi harinya mereka pun pergi ke makam Ling untuk berdoa. Moon dan Dr. Wah pun akan kembali ke Hong Kong. Tiba-tiba bus pun berhenti karena macet. Dari jendela, Moon pun kembali melihat bayangan kematian. Moon pun berusaha untuk mengejar bayangan kematian tersebut. Ternyata di depan sedang ada truk tangki yang sedang terguling. Moon pun sadar kalau ini seperti yang Ling alami sebelumnya. Moon pun berusaha untuk menyelamatkan orang-orang sekitar, tetapi semua orang menganggap Moon adalah orang gila. Seketika percikan api pun menyambar truk tangki. Duar! Dr. Wah berhasil menyelamatkan Moon, tetapi mata Moon terkena serpihan. Akibat ledakan dahsyat ini banyak orang gosong terbakar. Akibat serpihan yang mengenai mata, Moon pun kembali menjadi buta. Nasib. Dan film pun selesai. Jangan lupa like dan subrek-nya guys. Thank you.